fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Bowo Hasim, ayah anak saksi anak korban, dan saksi Nur Fitriana, ibu saksi anak korban, yang pada pokoknya menerangkan hanya mengetahui bahwa terdakwa Supriani adalah guru honorer di SDN 04 Baito di Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Kota Selatan. Demikian juga keterangan terdakwa Supriani menerangkan bahwa terdakwa Supriani kenal dengan anak korban dan orang tua korban, dan tempat tinggal terdakwa tidak jauh dari tempat tinggal orang tua korban, namun terdakwa hanya sebatas kenal dan tidak pernah komunikasi. Selanjutnya, bahwa benar terdakwa Supriani terkadang mengisi pelajaran di kelas 1A, di mana saksi anak korban Muhammad Cesar Darmawan Wibowo ada murid kelas 1A karena mengganti guru kelas 1A, yaitu saksi Lilis Herlina Dewi. Fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi, yaitu saksi Lilis Herlina Dewi dalam kurung wali kelas 1A, yang menerangkan pada pokoknya apabila saksi Lilis Herlina Dewi ada keperluan mengantar suaminya berobat dan meninggalkan kelas 1A, maka saksi meminta terdakwa Supriani untuk menggantikannya mengajar di kelas 1A, di mana saksi anak korban Muhammad Cesar Darmawan Wibowo adalah murid kelas 1A. Keterangan saksi Lilis Herlina Dewi, wali kelas 1A tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi anak korban Muhammad Cesar Darmawan Wibowo, saksi anak Isah Sapira, dan saksi anak Izatun Nafsiah selaku teman saksi anak korban, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Supriani adalah ibu guru di SDN 04 Baito di Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Kota Selatan. Demikian juga keterangan terdakwa Supriani menerangkan bahwa terdakwa pernah mengajar di kelas 1A karena menggantikan saksi Lilis Herlina Dewi. Selanjutnya, bahwa benar sekira antara jam 08.00 waktu ini sebagian tengah sampai dengan jam 10.00 WITA waktu ini sebagian tengah, di kelas 1A dilaksanakan proses belajar mengajar sistematik dan menjelaskan serta memberi tugas membaca dan menulis kepada anak-anak, yang diantara waktu tersebut saksi Lilis Herlina Dewi, wali kelas 1A, meninggalkan kelas 1A untuk keperluan di ruang guru, dan pada saat itulah diyakini terdakwa Supriani telah melakukan pemukulan di paha belakang saksi anak korban Muhammad Cesar Darmawan Wibowo dengan menggunakan batang sapu ijuk merek Hidoshi Star warna hijau. Fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Keterangan saksi anak korban anak Muhammad Cesar Darmawan Wibowo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban dipukul 1 kali dengan menggunakan sapu ijuk di bagian paha belakang oleh terdakwa Supriani. 2. Keterangan saksi anak Afisah Sabira dan saksi anak Izatun Nafsiah, yang pada pokoknya menerangkan melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Supriani terhadap saksi korban anak Muhammad Cesar Darmawan Wibowo pada saat jam belajar di kelas 1A. Ketiga, keterangan saksi Nur Fitriani, ibu korban, dan saksi Bowo Hasim, ayah korban, yang pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 11.30 WITA waktu ini sebagian tengah, saat hendak dimandikan oleh suami saksi, yaitu saksi Bowo Hasim, karena hendak diajak pergi sholat Jumat. Kemudian saksi Nur Fitriani meminta kepada suami saksi Bowo Hasim untuk melihat luka di kedua belah paha belakang anak korban dan menanyakan penyebabnya. Pada saat itu anak korban menceritakan bahwa luka tersebut karena dipukul oleh terdakwa Supriani. Keempat, keterangan saksi Saana Ali, SPD, kepala sekolah SDN 04 Baito, pada pokoknya menerangkan atas arahan Jebri penyidik Polsek Baito, yaitu mengantarkan pertemuan antara terdakwa Supriani SPD beserta suaminya ke rumah saksi Wibowo Hasim, ayah anak korban. Dan di dalam pertemuan tersebut, saksi mendengar pembicaraan antara pihak saksi Wibowo Hasim dan pihak terdakwa karena sama-sama di ruang tamu rumah saksi Wibowo Hasim. Dan pada saat itu, terdakwa Supriani meminta maaf kalau ada kesalahan, dan saksi Wibowo Hasim berkata kepada terdakwa, "Jadi ibu lakuin kan?" Dan terdakwa menjawab, "Ya," sambil menangis. Setelah itu, Pak Wibowo Hasim berkata, "Oke Pak KS, kalau begitu saya terima kedatangannya di sini. Saya tidak serta-merta memaafkan, tapi yang menentukan yang melahirkan." Dalam kurung saksi Wibowo Hasim sambil menuju ke arah istrinya. Setelah itu saksi bersama terdakwa dan suami terdakwa berpamitan pulang. Keterangan saksi Sanadi juga bersesuaian dengan keterangan saksi Adzat Rokiman, kepala desa Baito, yang pada pokoknya menerangkan bahwa masih di bulan April tahun 2024, saksi Rokiman bersama dengan terdakwa Supriani dan Katiran, suami terdakwa, pada jam 07.00 waktu Indonesia bagian tengah,
mendatangi rumah saksi Bowo Hasim, ayah anak korban. Kemudian saksi Rokiman menyampaikan permohonan maaf kepada saksi Bowo Hasim karena telah mengganggu waktu. Kemudian saksi Rokiman menyampaikan maksud kedatangan yaitu untuk meminta maaf mewakili terdakwa Supriyani. Saksi menyampaikan apabila ada kesalahan dalam proses belajar mengajar dan ada kesalahan. Kemudian saksi Bowo Hasim merespon dengan mengatakan, sabar Pak, karena istri belum bisa memaafkan. Kemudian tanpa direncanakan oleh saksi Rokimin selaku pemerintah desa Pak Katiran, suami terdakwa menyodorkan amplop putih. Kemudian saksi Bowo Hasim merespon dengan mengatakan, bukan seperti ini yang kami harapkan. Sehingga saksi Rokimin berusaha menengahi perbuatan suami terdakwa yang mungkin membuat orang tua anak korban tersinggung. Kelima, keterangan saksi-saksi tersebut juga diperkuat oleh alat bukti surat berupa surat keterangan visum et repertum BLUD UPTD Puskesmas Palangga nomor 445/099 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Asi Sifaul Hayat Zainal Priyo dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai lecet pada daerah paha kanan dan kiri bagian belakang dan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah dan satu buah sapu ijuk merah Cidosi Star warna hijau. Bahwa benar terdakwa Supriyani di depan persidangan tidak mengakui perbuatannya melakukan pemukulan terhadap saksi anak korban Muhammad Sesar Darmawi Wibowo. Angka 5 Romawi analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan disusun dengan bentuk atau jenis surat dakwaan alternatif, yaitu ke-1, pasal 80 ayat 1 Yunto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 kurangi nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau kedua pasal 351 ayat 1 KUH pidana. Oleh karena surat dakwaan alternatif, maka penuntut umum akan melakukan analisis dengan terlebih dahulu membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan ke-1 pasal 80 ayat 1 Yunto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun pembuktian mengenai unsur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang di sini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu orang atau manusia, sebagai pelaku tindak pidana serta adanya kemampuan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Supriyani SPD di Sudiharjo, adalah seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun di SDN 04 Baito di Desa Monoraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konde Selatan. Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohani, dan terdakwa juga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Poin 1, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum. 2, poinnya, terdakwa selama proses persidangan dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan. Bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang tidak hanya dinilai dari kemampuan jasmani dan moralnya untuk bertanggung jawab secara pidana yang terpisah dari tindak pidana yang dilakukan, namun lebih dalam dari itu
yaitu berkaitan sifat jahat sebagai kondisi psikologis dari terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo dalam kurung mens rea dalam melakukan perbuatan pidana dalam kurung actus reus dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana. Penuntut umum senantiasa tunduk pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Genslap Zoterskut. Oleh karenanya, sifat salahnya atau tercelanya perbuatan mens rea harus dikaitkan dengan pembuktian perbuatan pidana actus reus yang nyata-nyata telah dilakukan oleh terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo adalah tergantung pada pembuktian atas perbuatan pidana yang dilakukan dan apakah dalam perbuatan tersebut dapat dibuktikan adanya sifat jahat atau tercela mens rea dalam diri terdakwa. Oleh karena itu, dalam pembuktian unsur setiap orang ini akan lebih tepat apabila lebih dahulu dilakukan pembuktian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo. Unsur kedua, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Unsur tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak adalah bersifat alternatif dan penuntut umum dalam pembuktiannya dapat memilih dari satu unsur tindak pidana yang paling tepat. Dalam perkara atas nama terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo, penuntut umum berpendapat bahwa unsur yang paling tepat untuk dibuktikan adalah unsur melakukan kekerasan terhadap anak. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didukung berdasarkan alat bukti yang sah, sebagaimana terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar sekira antara jam 08.00 WITA sampai dengan jam 10.00 WITA di kelas 1A dilaksanakan proses belajar mengajar tematik dan menjelaskan serta memberi tugas membaca dan menulis kepada anak-anak. Yang di antara waktu tersebut, saksi Lilis Herlina Dewi, wali kelas 1A, meninggalkan kelas 1A untuk keperluan di ruang guru. Dan pada saat itulah diyakini terdakwa Supriani telah melakukan pemukulan di paha belakang saksi anak korban Muhammad Sesa Darpo Wibowo dengan menggunakan batang sapu ijuk merek Hidoshi Star warna hijau. Bahwa kata melakukan merupakan kata kerja aktif yang bermakna adanya kesengajaan dalam gerak organ fisik seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dari gerakan organ fisik tersebut. Yang dalam unsur perbuatan pasal yang didakwakan dalam perkara ini adalah kekerasan terhadap anak, yaitu melakukan pemukulan terhadap anak korban, yaitu Muhammad Sesa Darpo Wibowo. Menurut doktrin bahwa perbuatan sengaja harus dipenuhi syarat, yaitu adanya wilan, kendak, dan witan, pengetahuan. Dalam perbuatan artinya perbuatan yang dilakukan haruslah dikendaki dan diketahui akibatnya oleh pelaku perbuatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi anak korban Muhammad Sesa Darpo Wibowo, saksi anak Afisah Safira, saksi anak Izzatun Nafsiah, saksi Nur Fitriani, ibu korban, saksi Wibowo Hasim, ayah korban, dan saksi Sa'anali serta diperkuat dengan bukti visum dan barang bukti sapu ijuk. Penuntut umum meyakini bahwa terdakwa Supriani SPD binti Sudiharjo telah melakukan pemukulan terhadap saksi anak korban Muhammad Sesa Darpo Wibowo yang dilakukan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa memukul merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki terdakwa karena melihat saksi anak korban Muhammad Sesa Darpo Wibowo sewaktu pembelajaran tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh guru, misalnya bermain atau bercanda dengan teman-temannya, dan semestinya terlakukan juga secara sadar sebagai manusia yang sehat jasmani dan rohani mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatan memukul saksi anak korban Muhammad Sesa Darpo Wibowo dengan gagang sapu ijuk yang dapat mengakibatkan luka memar sebagaimana hasil visum. Walaupun keterangan saksi anak korban Muhammad Sesa Darpo Wibowo, saksi anak Afisah Safira, saksi anak Izzatun Nafsiah adalah anak di bawah umur, namun berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf A KUHP yang mengatur bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Saksi yang tidak disumpah tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah
yang lain karena saksi anak korban Muhammad Cesar David Bobo, saksi anak Abisah Safira, saksi anak Ijazul Nafsiyah bersesuaian dengan keterangan dari saksi Nur Fitriani ibu korban, saksi Ibu Hasim ayah korban, dan saksi Sanali kepala sekolah, dan saksi Nini Sariri Dewi yang menerangkan di sumpah di depan persidangan, dan bersesuaian dengan bukti surat berupa surat keterangan visum et repertum BUD UPTD Puskesmas Palangga nomor 445/099 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Asisi Paul Hayat Jaina Priyo dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai lecet pada daerah paha kanan dan kiri bagian belakang, dan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah, dan satu buah sapu hijau merek Indostar warna hijau. Dalam kurung baik pasal 171 huruf A untuk pasal susul pemberian ayat 7 KUHP. Walaupun terdakwa Supriani SPD binti Supriharjo tidak mengakui perbuatannya, namun keterangan terdakwa tersebut tidak dapat membantah alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan. Apalagi adanya ucapan atau perbuatan terdakwa di luar persidangan yang mengakui perbuatan sambil menangis, dan adanya perbuatan katiran suami terdakwa menyodorkan amplop putih berisi uang kepada saksi Bu Hasim, walaupun dengan maksud untuk mengganti pengobatan atas luka memar yang diderita oleh saksi anak korban Muhammad Cesar David Bobo. Sebagaimana diterangkan oleh saksi Sanali, dapat menjadi petunjuk bahwa perbuatan memukul tersebut benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo dalam kurung pait pasal 189 ayat 2 KUHP. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan saksi Aditya Rokimi selaku Kepala Desa Baito adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan upaya penyelesaian damai atas permasalahan hukum yang menimpa terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo, merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah dilakukannya tindak pidana post factum, sehingga keterangan saksi tersebut tidak menggoyahkan keyakinan penuntut umum bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo terhadap saksi anak korban Muhammad Cesar David Bobo. Demikian juga keterangan saksi Aditya Susnulwaji dan Reza Indragiri yang tidak dapat memastikan tidak terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo terhadap saksi anak korban Muhammad Cesar David Bobo. Dalam hal keterangan ahli yang menilai bahwa terjadi ketidaksempurnaan proses penyidikan, pada hakikatnya telah terbantahkan dalam persidangan yang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dengan mengungkap seterang-terangnya fakta-fakta yang terjadi dalam perkara pidana ini. Oleh karena itu, keterangan ahli Aditya Susnulwaji dan Reza Indragiri tidak dapat menggoyahkan alat-alat bukti yang telah diajukan penuntut umum dalam persidangan. Sementara itu, keterangan ahli Aditya Dr. Raja Alfat Wijekswara MH MHPE SP FM menurut penuntut umum bahkan memperkuat dan bersesuaian dengan bukti visum yang diajukan penuntut umum, yang mana ahli menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa kekerasan benda tumpul dapat menyebabkan luka lecet, luka memar, luka robek. Dan dalam surat keterangan visum repertum BUD PTD Puskesmas Palangga nomor 445/099 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Asisi Paul Hayat Jaina Priyo dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai lecet pada daerah paha kanan dan kiri bagian belakang. Berdasarkan analisis yuridis terhadap unsur melakukan kekerasan terhadap anak terurai di atas, maka penuntut umum berpendapat bahwa dari segi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo adalah dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti sah yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan. Selanjutnya, penuntut umum akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Cesar David Bobo dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada terdakwa,
sehingga terdakwa dapat dikenakan pidana kepadanya. Pertimbangan dimaksud adalah sebagai berikut. Angka 1, terdapat Simon yang disampaikan oleh Ruslan Saleh yang berpandangan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan. Hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, dan alasan pemaaf. Meskipun kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan batin pembuat, tetapi keadaan batin itu adalah bersifat fakta, sehingga kemampuan bertanggung jawab bersifat psikologis. Kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan merupakan penilaian hubungan antara keadaan batin dan perbuatan. Sesungguhnya kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan merupakan dua hal yang berbeda dan tidak berhubungan langsung dengan kesengajaan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu yang faktual pada keadaan psikis pembuat yang berbeda dengan pengertian kesalahan maupun bentuk-bentuk kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan merupakan penilaian, bukan merupakan suatu keadaan yang faktual pada psikis pembuat. Mulyatno menjelaskan mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan. Sebagai hal yang kedua adalah apa yang di dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Apabila keadaan jiwanya normal, tentu fungsinya pun normal pula. Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan psikis pembuat. Karena itu, kemampuan bertanggung jawab bersifat psikologis. Pengertian demikian lebih tepat merupakan kemampuan bertanggung jawab dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, bukan merupakan bentuk-bentuk kesalahan. Dalam kurung Agus Lusianto, terbitan tahun 2016, halaman 73-74. Berdasarkan doktrin di atas dapat dimaknai bahwa pertanggungjawaban pidana adalah tergantung keadaan psikologis pelaku tindak pidana. Dapat saja perbuatan dilakukan dengan kesengajaan dan kealpaan dan menimbulkan akibat. Namun perbuatan yang dilakukan tersebut berdasarkan penilaian dimaksudkan untuk mencapai nilai-nilai luhur. Oleh karenanya, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Angka 2. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1554K/2013 dalam pertimbangan hukumnya telah membebaskan terdakwa Auk Saupudi, guru bagian kesiswaan Sekolah Dasar Negeri Panjarin Kidul, Angkal Romawi 5, yang telah mencukur rambut siswa didiknya karena panjang atau gondrong, dengan pertimbangan bahwa dalam melakukan cukur rambut kepada siswa didiknya tersebut adalah dalam rangka mendidik siswanya untuk disiplin. Karena sudah diatur di sekolah, siswa didik tidak boleh rambutnya panjang atau gondrong, sehingga perbuatan terdakwa Auk Saupudi tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap anak dan membebaskan terhadap terdakwa dari segala tuntutan hukum. Ketiga, angka 3, berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan di luar diri terdakwa yang diharapkan oleh terdakwa menjadi jalan untuk melepasnya dari jeratan hukum. Dalam pandangan penuntut umum, terdakwa cenderung menyesal atas perbuatan yang dilakukan yang terlihat dari raut wajahnya.